Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan kita akan membaca sebagian daripada firman Allah yang terambil dari Imamat pasal yang ketiga. Ya, Imamat pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan membaca ayat yang kedua, kita baca ayat sampai selanjutnya ya. Satu perikop ini kita akan baca, korban keselamatan. Ayat yang pertama, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekeliling. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan dari dua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan pada kaki yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkannya tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan dari dua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan pada kaki yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam mempersembahkan semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan, segala lemak adalah pujian Tuhan. Bersama-sama. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam korban keselamatan ada beberapa hal yang perlu kita renungkan ya. Nah, untuk korban keselamatan itu haruslah binatang, ya, hewan yang harus dikorbankan. Nah, unsur apa yang ada dalam hewan nih? Kalau kita lihat ada darah, ya, di sana. Nah, perhatikan jenis korban, ya, binatang yang dibawa haruslah yang tak bercela. Jikalau persembahannya berupa korban keselamatan, maka
Jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercelah ke hadapan Allah. Jadi semua jenis binatang yang akan dikorbankan sebagai korban keselamatan adalah yang tidak bercelah. Jadi ada kriteria yang harus dipenuhi dari sisi usia, dari segi penampilan ternak itu nggak boleh cacat ya, nggak boleh yang timpang ya gitu ya, yang kurus kering nggak boleh ya. Jadi ada ketetapan-ketetapan dan di situ imam-imam akan melihat. Nah, binatang yang dalam masuk kriteria baru itu yang bisa dipersembahkan. Jadi untuk korban keselamatan yaitu berupa binatang yang tidak bercelah, yang tidak bercacat, yang tidak rusak ya. Jadi yang sempurna. Nah, ini terus harus dilakukan oleh umat. Ya, nah mengingatkan mereka bahwa mereka orang-orang yang berdosa. Jadi ketika menghadap Allah dalam keadaan berdosa, bisa mereka mati. Nah, maka dosanya harus mereka akui di hadapan Tuhan atau diselesaikan, tetapi itu terus berulang-ulang. Nah, penyelesaian dosa dengan korban keselamatan, dengan mengorbankan binatang, itu tidak sempurna. Jadi tidak bisa hanya sekali dilakukan untuk selamanya, tidak. Terus mereka lakukan dan mereka ya harus mengorbankan korban binatang yang tak bercacat celah dan dibawa ke hadapan Tuhan ya. Jadi ini persembahan atau dikorbankan untuk umat itu. Itu setiap pribadi yang melakukan dosa sehingga mereka dapat layak di hadapan Tuhan. Nah, korban yang sempurna tentu mengingatkan kita ya kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang mati di Golgota itu, kalau dalam perjanjian lama kita lihat ada binatang yang tak bercacat celah. Tetapi binatang ini kan tidak sempurna untuk dapat menyelesaikan dosa manusia. Nah, maka yang sempurna itu adalah Yesus, ya. Yang sempurna itu adalah Yesus. Dia sendiri mengorbankan dirinya sebagai korban itu untuk keselamatan umat manusia. Yang kedua, kita lihat di ayat 2. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya. Jadi misalnya kita membawa binatang akan kita korbankan. Nah, tangan kita yang berdosa ini kita taruh di atas kepala binatang itu ya, sebelum binatang itu dikorbankan. Nah, dan menyembelihnya di pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita atau seseorang kalau dalam PL ya, ketika membawa korban itu dan menaruh tangan di kepala binatang itu, ini adalah lambang ya. Jadi sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangan ke atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga tidak binasa dalam dosa. Ya, bukan berarti binatang ini akan menanggung dosa kita, tidak. Ini lambang saja bahwa dari sisi kita di hadapan Allah. Jadi waktu kita lakukan itu melambangkan kita dibenarkan atau dilayakkan di hadapan Allah, di mana dosa-dosa kita diselesaikan. Tapi bukan binatang itu yang menyelesaikan dosa. Ya, tapi binatang itu adalah kurban yang harus kita korbankan, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, yang mengampuni segala dosa kita adalah Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi yang akan membawa kurban ya untuk keselamatan itu pribadi lepas pribadi yang menaruh tangan di atas kepala kurban itu. Nah, tanggung jawab tentang keselamatan artinya adalah itu pribadi lepas pribadi. Jadi Yesus mati di kayu salib. Nah, siapa yang akan diselamatkan? Dosanya siapa yang diselesaikan? Ya, dosa setiap orang yang datang kepada Dia, kepada Yesus. Jadi nggak bisa, oh saya bawa dong anak-anak saya bawa istri saya bawa keluarga saya mengakuinya saya jadi perantara lah begitu. Nggak bisa. Jadi haruslah setiap pribadi yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus supaya
mereka selamat. Nah, sama seperti dalam perjanjian lama yang melambangkan tadi, seseorang harus menaruh tangannya di atas kepala binatang yang akan dikorbankan itu. Jadi ini adalah pernyataan dari diri sendiri. Pribadi-pribadilah yang akan datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosa-dosanya. Nah, apabila kita mengaku ya dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang percaya. Jadi tindakan umat Tuhan dalam perjanjian lama ini tindakan iman. Ya, mereka mengorbankan binatang itu, di mana mereka disadarkan sebagai pribadi yang berdosa, orang-orang yang berdosa. Nah, orang berdosa tidak layak di hadapan Allah. Maka mereka ketika masuk dalam ibadah menyembah Tuhan, supaya dosa mereka ya diselesaikan oleh Allah atau mereka dikuduskan kembali, mereka harus persembahkan korban itu. Ya, jadi mereka bawa binatang yang tak bercacat celah tadi dan mereka taruh tangannya di atas kepala binatang itu. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan di sini, setelah mereka membawa disembelih binatang itu, lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi korban keselamatan, salah satu unsur yang sangat penting adalah darah. Ya, darah. Jadi darah itu harus disiramkan. Jadi yang membasuh dosa-dosa manusia adalah darah. Darah yang sempurna, yaitu darah Yesus, darah yang mahal. Ya, maka firman Tuhan katakan, kamu sudah ditebus dari hidupmu yang lama, bukan dengan emas, perak, ya barang-barang permata, bukan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba. Ya, dan jadi dalam perjanjian lama, darah binatang ini ya akan secara lahiriah membersihkan mereka ya. Jadi ini satu tindakan iman. Ya, bukan darah binatang itu yang menyelamatkan mereka, bukan. Yang menyelamatkan mereka adalah iman mereka, bahwa mereka mengakui dosa mereka di hadapan Allah dan terus berulang-ulang mereka harus lakukan korban keselamatan. Tetapi Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, yang sudah mengorbankan dirinya, nah darah Yesus yang membasuh dosa umat manusia yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya. Jadi darah Yesus itu darah yang sempurna, karena dia orang pribadi yang tak bercacat celah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Ya, hanya Yesus yang tidak berdosa. Berarti Yesus sempurna, bisa menyelesaikan persoalan dosa ini. Dosa-dosa kita diselesaikan oleh Dia. Maka dosa kita ditanggung oleh Dia di kayu salib itu. Ya, kita bersyukur ya memiliki Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia korbankan dirinya demi keselamatan kita. Ada amin? Ya, kita bersyukur dong ya, tidak harus tiap saat itu, aduh saya berdosa ini, saya mau menghadap Allah, harus cari binatang lagi. Jadi kalau kita pertimbangkan dari segi nilai ya, ukuran uang gitu kira-kira, ya setiap kita kalau dalam PL ya, setiap seseorang mempersembahkan korban keselamatan, hitung aja nilai binatangnya berapa. Berapa kali kita berbuat dosa, berapa kali kita harus beli binatang, persembahkan, wow. Nah, kalau dengan percaya Yesus, apakah Yesus menuntut kita harus bayar, harus beli? Tidak, hanya percaya saja. Nah, kalaupun hari Minggu kita beribadah, itu hanya persembahan saja. Itu pun nilainya sangat kecil kita kasihkan. Mestinya jangan kecil, karena kita sudah diselamatkan, ya, dibebaskan dari kalau pembayaran uang kita kira-kira begitu seperti dalam PL kan banyak banget kita harus keluar uangnya, ya. Tapi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Tak mampu kita membelinya karena sangat mahal darah Yesus. Ya, jadi unsur keselamatan adalah unsur darah itu ada, dan itulah yang diselesaikan oleh Yesus ya di kayu salib itu. Dalam korban keselamatan kita lihat dalam PL ini adalah binatang yang tak bercacat celah, yang sempurna ya, dan itu diselesaikan oleh
Yesus di kayu salib. Yesus adalah pribadi yang tak bercacat. Dia yang sempurna. Ya. Dan yang kedua kita lihat, seseorang meletakkan tangannya di atas kepala binatang yang akan dikorbankan. Menunjukkan kepada setiap kita pribadi yang harus datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Itulah yang diselamatkan. Kita yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Seperti seseorang tadi yang membawa yang dalam pel dari korban keselamatan itu dan menaruh tangannya di atas kepala binatang itu. Dan yang ketiga, lihat, darah binatang itu harus disiramkan ya, pada mezbah sekelilingnya. Dan unsur darah ini diselesaikan oleh Yesus. Darah Yesus, darah yang mahal. Hanya darah Yesus yang membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Dan penghapusan dosa yang dilakukan oleh Yesus, oleh darah itu sempurna. Jadi tidak berulang-ulang kita ya datang kepada Tuhan dengan seperti orang yang membawa kurban itu. Berulang-ulang percaya, berulang-ulang mengaku, tidak. Sekali kita mengaku percaya kepada Tuhan ya, dan kita dipindahkan posisi kita dari maut kepada hidup. Ya. Tetapi ketika kita berdosa sudah percaya Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak membutuhkan darah Yesus lagi untuk membasuh dosa kita setelah kita percaya Yesus. Ya. Kita percaya Yesus, berdosa. Bukan lagi darah Yesus membasuh dosa kita untuk menghapus, tapi pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita berdosa. Mohon pengampunan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak bolak-balik terima Yesus. Ya, terima Yesus sekali saja. Ya, di mana kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia, darah Yesus itulah membasuh segala dosa kita. Kita adalah setiap orang yang percaya pada Yesus ini adalah pribadi-pribadi yang sangat bersukacita, sangat berbahagia karena tidak bolak-balik lagi mempersembahkan korban keselamatan, tetapi sekali untuk selamanya. Untuk itu mari kita setia mengiringi Yesus, setia melayani Tuhan. Ya, sungguh bersyukur atas karya Allah, dan mujizat yang terbesar dalam dunia ini, dalam hidup umat manusia adalah keselamatan. Keselamatan, dan itu telah Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan doa-doa kita di hadapan Allah. Sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima keselamatan ini, kita dengan bebas ya datang kepada Tuhan tanpa harus embel-embel yang lain lagi. Datanglah kepada Tuhan, serahkan beban pergumulan kita kepada Dia. Dia Allah yang memberi yang terbaik bagi kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita naikkan satu pujian.